Rangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, menjadi seorang penyanyi yang populer bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Meskipun demikian, seorang perempuan di kota Makassar berjuang dan terus berkarya untuk mewujudkan impian menjadi penyanyi kenamaan. Berbagai ajang pencarian bakat pun telah dilalui. Lantas bagaimana pengalamannya dan upaya apa saja yang dilakukan untuk menjadikan dirinya penyanyi yang patut diapresiasi? Hal ini kita bahas bersama dengan Arwini Eka, selaku penyanyi dari kota Makassar. Selamat pagi, Winnie. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Luar biasa. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Winnie, buat para pemirsa yang menyaksikan, kita juga akan melihat penampilan dari Winnie featuring Aldo dengan judul lagu Sudah Beda. Sudah jalan lama kok mulai berubah, sakurang apa sampai kau subeda, kau tak pikir sapu pengorbanan yang selama ini berjuang untuk kau. Di belakang sekodeng orang lain, so sakit hati yang saya rasakan. Bagaimana kalau kau subeda, tak bisa paksa, cukup sapu dada. Itulah tadi sebuah karya dari Winnie dengan judul lagu Sudah Beda. Winnie, luar biasa sekali suaranya, Winnie. Masya Allah, Kak. Winnie, kalau boleh tahu sejak kapan Winnie mulai gemar bernyanyi? Sebenarnya dari kecil ya, dari TK udah senang bersenandung. Cuman orang tua baru menyadari itu pas aku duduk di kelas 3 SD. Jadi semenjak itu, karena mungkin di situ juga Winnie kan udah mulai les-les sempoa dan segala macam, diikutin banyak kegiatan lah. Karena Winnie kan dulu sebenarnya orangnya introvert banget kan, Kak. Jadi itu salah satu cara orang tua Winnie untuk meningkatkan PD Winnie dengan ikut kegiatan-kegiatan. Nah, salah satunya bernyanyi. Dari semenjak itu ternyata ibu aku melihat, oh ini anak bakatnya emang dinyanyi. Akhirnya diseriusin, itulah sampai sekarang. Kapan kemudian ibunya Winnie menyadari bahwa menyanyi itu adalah bakat dari Winnie? Semenjak pertama kali aku ikut lomba, itu aku pernah di TK sebelumnya juara harapan gitu, setingkat TK itu. Tapi ibu aku kayak, oh ya udah sekedar hobi doang kan, nggak dilanjutin. Nah, pas di kelas 4 SD itu aku udah mulai rutin kan, ikut lomba, ikut audisi. Akhirnya dari situ pas mungkin udah mulai dapat juara, ibu akhirnya bilang, oh ini kayaknya anak ini harus difokusin deh seterusnya. Oke. Apa kemudian yang membuat Winnie seneng jadi penyanyi seperti itu? Kalau nggak hobi kan nggak mungkin ikut Iya, lomba-lomba betul. terus-terusan seperti itu. Sebenarnya yang bikin aku senang dalam nyanyi adalah sesuatu hal yang bikin aku mungkin enek dalam menjalani hari-hari capek atau apa segala macam. Aku bisa temukan kebahagiaan aku saat bernyanyi gitu loh. Aku bisa menghibur bukan untuk diri aku aja, tapi untuk orang lain gitu yang mendengarkan juga aku saat bernyanyi. Oke, jadi itu kemudian membuat Winnie terus mendorong maju Betul. dirinya sendiri ya, seperti itu. Lantas kemudian apa genre musik yang biasa Winnie nyanyiin sih? Aku sebenarnya dari kecil itu genrenya jazz blues dan juga pop. Cuman makin kesini karena mungkin aku sudah menemukan jati diri aku sebenarnya di mana, jadi aku fokusin di jazz blues.
Tapi tidak menutup kemungkinan semakin kesini kan eranya semakin ini pasti banyak yang menuntut kita untuk pasti genrenya di situ-situ aja. Jadi kita coba. Akhirnya aku coba lagu daerah, lagu dangdut, pokoknya semua dicoba. Tapi aku memang akui kalau untuk jati diri aku sebenarnya tuh ada di jazz blues sama Broadway. Kenapa kemudian jatuh cinta sama jazz blues di tengah gempuran penyanyi pop saat ini, Winnie? Iya, sebenarnya banyak banget yang bilang karena untuk jazz blues itu kan sebenarnya bisa dibilang musik langka ya Kak, musik yang mahal juga. Untuk aksesnya itu masih kurang banget kalau di Kota Makassar, kalau menurut aku. Cuman aku terbiasa sendiri dan selalu setiap lomba-lomba itu bawain lagu genre itu supaya aku bisa memperkenalkan sama teman-teman semuanya, genre ini nih sebenarnya bagus. Kalian harus menyadari genre ini bagus gitu loh. Jadi semenjak sahabat itu aku kayak merasa aku harus tetap pada karakter aku untuk menampilkan apa yang aku tampilkan di atas panggung. Oke, luar biasa sekali. Lantas kemudian untuk bisa tampil maksimal, latihan seperti apa yang Winnie lalui dan kuantitasnya seberapa sering? Aduh, kalau untuk latihan sih Kak udah melalui banyak hal banget. Mulai dari nangis, itu kan aku punya guru les vokal itu termasuk orang yang pendidikan, cara didiknya itu keras banget kan Kak. Jadi kalau kita tidak bisa harus dibisain. Enggak, kamu harus bisa, kamu ini bisa, kamu jangan jadiin ini suatu kelemahan kamu bisa, kamu harus coba terus. Aku kayak sering nangis juga kan, karena mestinya aku kan sebelumnya introvert kayak anaknya yang manja banget kan Kak. Terus tiba-tiba dapat guru les vokal yang kerasnya minta ampun, jadi aku mau tidak mau ya seiring berjalannya waktu aku mengikuti ya, aku sadar aku bilang ini ternyata cara didiknya bagus juga ya, jadi ngebentuk mental aku lebih keras, jadi aku tuh mentalnya nggak gampang drop sama hal-hal yang kecil. Oke, di awal segmen tadi kita sudah menyaksikan video klip dari Winnie featuring Aldo, Sudah Beda. Iya. Ceritanya gimana tuh sampai bisa ketemu sama si Aldo? Iya, jadi aku ketemu sama Kaldo itu pas banget kita sekloter pas di Indonesia Got Talent tahun 2023 akhir. Nah ketemu di situ, akhirnya kebetulan juga Kak Aldo ternyata mau menetap di Makassar. Nah di Makassar akhirnya dia hubungin, Win lagi di mana? Kita ketemuan yuk. Akhirnya kita ketemuan dan ternyata memang Kak Aldo udah merancang jauh-jauh hari untuk featuring sama aku karena Kaldo mungkin merasa karena genre aku itu hampir sama dengan hip hop, jadi kayaknya dia merasa kayak aku cocok untuk featuring sama dia. Oke, kita juga akan membahas bagaimana kemudian tantangan dari Winnie selama membangun karirnya menjadi seorang penyanyi. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. 3 pekerja bangunan tewas usai terjatuh saat melakukan pekerjaan pembangunan gedung rumah sakit di Dora, Jawa Tengah. 8 orang selamat, 1 orang awak kapal belum ditemukan. Serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan 3 warga mancanegara. yang menenggak minuman keras oplosan masih dalam perawatan intensif. Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat aja. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum
yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Masuk hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga BMKG? Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Arwini Eka dengan suara merdunya. Winnie, tadi kita sudah melihat di awal segmen tadi bahwa Winnie menyanyikan Sudah Beda bersama dengan Aldo ya, Winnie ya. Betul. Itu sebenarnya yang menciptakan lagunya siapa, Winnie? Sebenarnya untuk yang menciptakan itu dari pihak Aldonya. Jadi pas rekaman itu aku cuman kayak nambahin, Kak, aku improvnya kayak gini ya, supaya lebih enak gitu loh. Terus dapat klimaksnya juga kan lagunya. Kata Kaldo, oh iya, jadi kayak nyatu aja gitu, langsung nyatu aja pas rekaman. Ada tidak keinginan Winnie untuk juga menulis lagu atau sepertinya sudah pernah? Sebenarnya sudah pernah sih Kak, cuman baru 2 bait udah kayak hilang ide lagi. Jadi kayak mulai dari nol lagi. Jadi sebenarnya ada, cuman belum kesampaian dan belum selesai sampai saat ini. Bagaimana sih kemudian menemukan chemistry antara Winnie dan juga duet-duetnya, misalnya seperti Kak Aldo seperti itu, untuk bisa mendapatkan chemistry yang pas? Sebenarnya untuk dapat chemistry itu aku mulai ngenalin dulu karakter orangnya seperti apa, yang akan aku ajak duet seperti apa, terus dia kesukanya apa, dan hal-hal apa yang dia suka sama dari suara aku. Jadi aku keluarin sampai akhirnya kita kayak pas rekaman ataupun mau pembuatan MV itu jadi kayak langsung aja gitu, langsung klop banget. Langsung klop banget. Kayak udah temenan puluh-puluh tahun gitu. Luar biasa. Nah pemirsa, selain Sudah Beda yang tadi kita sudah saksikan, ternyata si Winnie ini juga bisa nyanyi lagu daerah. Nah kita sama-sama saksikan terlebih dahulu lagu dari Winnie featuring Rido JK, Mak Boko, Ripan Ranuang. Mak Boko tamamalian taki pikiri daing ane loko atinku tak kabaleang ripa lampantang ngaji maran muri boko pi nampak ama isi Orang mama andingku mak bakal kale bakana. Nah itu tadi Winnie, ternyata suaranya juga cocok banget nyanyi lagu daerah. Kalau dilihat di media sosial penontonnya puluhan ribu. Iya, Winnie. betul, Ini nggak mau banting setir nih jadi penyanyi lagu daerah atau gimana? Udah banting setir sebenarnya, jadi kalau tergantung ada job gitu, kalau misalnya panggilannya Win lagu daerah yuk, oke gas, jadi kayak menyesuaikan aja sih gitu, jadi berusaha menerima challenge dari orang-orang. Kalau tadi kan genre yang paling suka Winnie suka yaitu jazz blues gitu ya, nggak mau jadi identitas sebagai penyanyi lagu daerah, Winnie?
Kalau dari rezeki sih mau sih Kak. Cuma aku ketemu sama artis senior yang mungkin bisa membantu aku menaikkan pamor aku. Semoga sih Terbuka untuk segala peluang ya. Amin. Aku siap belajar. Siap belajar, luar biasa sekali. Ketika kemudian Winnie tadi sudah menyebutkan mengikuti salah satu ajang pencarian bakat, pengalaman berharga apa yang bisa Winnie bagikan ke pemirsa? Waduh, banyak banget sih. Dari Indonesia Got Talent itu aku jadi lebih apa ya, bisa menyelesaikan suatu masalah itu dalam yang mudah gitu loh, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena kan kalau di GT itu Kak, kalau misalnya kita di challenge, Win ini konsepnya kayak gini ya, kita harus benar-benar pikirin langsung saat itu hari juga, karena besoknya itu kita udah tampilin depan produsernya langsung, produser dari RCTI dan juga dari manajemennya. Dan setelah itu langsung besoknya lagi tuh syuting, terus langsung tampil gitu. Jadi benar-benar waktu kita tuh mepet sama mepet-mepetnya. Jadi kalau perlu pas IGT kemarin itu aku bisa sampai kayak minim banget tidurnya, karena fokus benar-benar cari konsep dan bagaimana ya penampilan aku di atas panggung supaya bisa lanjut terus gitu loh di tahap-tahap berikutnya. Seberapa besar sih pengaruh ajang pencarian bakat ini kepada karirnya si Winnie? Waduh, luar biasa banget sih, berpengaruh banget Kak. Mulai dari personal branding aku itu lumayan banget, terus ngebantu banget aku untuk menaikkan range harga aku ketika job gitu. Karena dengan embel-embel Arwini Puspitasari Indonesia Got Talent itu, jadi orang kayak agak apa ya, sangat menghormati aku gitu Kak. Jadi kayak senang banget sih, jadi kayak happy aja gitu lah. Baik, jadi image yang dibangun juga sangat terbantu dengan adanya ajang pencarian bakat tersebut ya. Setelah kemudian mengikuti ajang pencarian bakat nasional, dikenal luas bukan hanya di Kota Makassar tapi juga di seluruh Indonesia. Kenapa kemudian Winnie ini masih mengikuti ajang-ajang pencarian bakat lokal yang ada di Kota Makassar, Winnie? Karena mungkin aku anaknya apa ya, bukan gampang merasa puas gitu loh Kak. Jadi aku benar-benar suka penasaran sama hal-hal yang belum aku bisa taklukin gitu loh. Kayak misalnya aku contoh kemarin karena aku ikut Bintang Radio. Jadi Bintang Radio itu genrenya pop Kak. Jadi tapi tingkat nasional juga. Alhamdulillah kemarin berangkat juga ke nasional itu, kemarin lombanya itu di Manado tahun 2023 akhir bulan 12. Itu aku berangkat di sana. Aku lihat benar-benar aku bisa merasakan kayak saingan-saingan aku di Makassar itu sangat jauh berbeda beratnya ketika di nasional. Aku kayak, ini mereka semua makan apa ya? Ini semua mereka kayak bagus-bagus banget lagi. Aku sempet kendor semangatnya, tapi ya kayak, enggak. Ini aku udah jauh banget kan perjalanannya. Aku harus tampilin juga yang terbaik. Tapi mungkin kemarin belum rezeki, jadi belum dapat juara di Manado. Tapi karena aku penasaran, aku mau coba lagi tahun ini. Coba lagi tahun ini, nggak menyerah ini? Nggak menyerah, pokoknya aku mau ngerasain bagaimana sih, aku harus bagaimana supaya bisa dapat juara di nasional. Gitu. Bukannya kemudian dengan embel-embel image ajang pencarian, jebolan ajang pencarian bakat nasional, itu bukannya jadi bumerang jika misalnya Winnie tidak memenangkan sebuah penghargaan di ajang lokal, Winnie? Iya, sebenarnya seperti itu Kak, cuman justru dengan embel-embel Indonesia Got Talent ini, orang pasti berpikir, anak ini kayaknya emang apa ya, saingan yang berat seperti itu. Saingan yang berat, terus apa ya, nggak mudah nyerah gitu loh. Jadi kayak orang pasti akan kayak merasa, anak ini kayak memang jiwa-jiwanya petarung banget gitu. Jiwa-jiwa petarung, ada hal-hal positif yang dibangun juga betul, ya seperti itu, dibandingkan kemudian menjadi bumerang, tetapi Winnie lebih melihat ke sisi positifnya seperti itu. Baik, lantas kemudian Winnie, siapa sih inspirasi dan kiblat Anda, penyanyi-penyanyi nasional ataupun internasional? Silakan Winnie. Kiblat aku dari dulu itu, dari kecil sampai sekarang itu penyanyi ada namanya Jessie J. Dia tuh selain karena emang aku suka semua lagunya, dia tuh kalau tampil kakak bisa lihat kayak, wah ini orang keren banget. Kayak dia tuh bisa banting dirinya gitu loh, tapi bisa stabil suaranya, kayak bisa buat orang semua tuh kayak, ini beneran manusia yang lakuin, ini beneran manusia yang lakuin. Jadi kayak aku, terus emang proporsi looknya itu aku suka banget juga dari Jessie J. Terus salah satu hal utama yang aku suka dari Jessie J itu
keunikannya. Selain karena mukanya unik juga kan, terus suaranya itu gila tinggi banget Kak. Terus dia bisa nge-range vokalnya sendiri tuh dengan seluas itu. Dia bisa semua genre gitu loh. Nah itu menjadi kiblat aku. Itu yang menjadi kiblat dari Winnie, JCJ seperti JCJ. itu ya. Kita juga akan mengulik bagaimana kemudian tantangan yang selama ini dihadapi oleh Winnie sebagai seorang penyanyi. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini. Dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan, segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Pelaku pengemas minyak curah menggunakan label minyak kita. Selain akses, apalagi kemudian jadi tantangan dalam proses pencarian. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lain akan hadirkan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Saya Mado Kalvin, dari Kompas TV. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan penyanyi sang suara merdu si Winnie. Winnie tadi sempat terpotong nih. Winnie, apa sih sebenarnya kesulitan ataupun tantangan menjadi seorang penyanyi? Mungkin buat para pemirsa yang menonton yang juga terinspirasi ingin menjadi seorang penyanyi, kita jangan kasih yang manis-manisnya doang. Kita kasih yang pahit-pahitnya juga. Silahkan Winnie. Sebenarnya tingkat kesulitan dari seorang penyanyi itu Kak dari awal, mungkin ini menurut versi aku. Dari awal tuh emang kita bangun dulu bagaimana ya untuk branding nama dulu, branding nama meskipun memang ya nggak sulit dengan mungkin lingkungan yang keras juga kan Kak, jadi kayak menuntut aku kayak nggak bisa, ini aku udah jalanin dunia musik ini, aku harus benar-benar harus jadi orang yang benar-benar paham di bidang ini gitu loh. Terus yang kedua itu mental sih Kak, kembali lagi mental itu luar biasa banget. Jadi kalau misalnya aku lagi sakit aja itu, kita bisa harus tetap menampilkan yang terbaik. Meskipun kayak kita udah mau pingsan nih kan, tapi kita harus benar-benar
profesional di atas panggung, kita tuh benar-benar sehat walafiat di atas panggung gitu loh. Dan penonton tidak akan paham kita akan sakit atau kecapean atau apa, yang penting mereka lihat kita di atas panggung itu seperti apa. Penonton itu tidak mau tahu dapur mau belakang tahu, itu terjadi iya. seperti apa ya. Yang penting yang Betul. dilihat adalah Winnie yang tampil secara profesional. Betul. Oke, lantas Winnie, dari semua lagu yang Winnie nyanyikan, lagu apa yang jadi favorit si Winnie? Yang aku featuring sama Kaldo itu judulnya Mimpi. Oke, ini mungkin buat para pemirsa yang penasaran, pengen denger langsung suara si Winnie, bisa dinyanyiin langsung ini? Boleh. Refnya aja Winnie ya? Boleh. Silahkan. Setiap jalan sulit ku lewati, tak pernah menyerah, tetap bangkit. Ini aku terus melangkah, taklukkan dunia, yakin bisa, tak pernah yakin, tetap maju. Kayak gitu sih Kak. Mirip sekali dengan Jessie J ya sebagai kiblat penyanyi dari si Winnie. Bagaimana kemudian sampai bisa jatuh bangun menjadi sosok Winnie seperti yang sekarang? Sejauh apa sudah melangkah Winnie? Sejauh ini yang bikin aku bertahan dan menjadi kuat itu karena emang dulu aku tuh sempat ada konflik ekonomi keluarga gitu. Jadi sebenarnya yang bikin aku bangkit itu karena aku nggak bisa nih bertahan sama nasib aku yang seperti ini. Aku harus bantu keluarga aku harus buat orang tua aku itu dan menaikkan derajat mereka gitu loh, buat bangga pokoknya. Tadi dikatakan bahwa peran ibu juga sangat penting Winnie. Waduh, luar biasa. Seberapa besar peran ibu ini? Ibu aku tuh benar-benar temenin aku dari nol Kak. Jadi benar-benar aku dari mentah banget suaranya. Kita setiap lomba nggak pernah bawa pulang piala. Akhirnya lambat laun perlahan-lahan kita dapat meskipun ya awalnya juara harapan, juara favorit gitu, tapi setidaknya kita bawa pulang piala sedikit demi sedikit. Akhirnya sampai sekarang udah di tahap sering ke nasional itu. Aku kayak nggak nyangka aja sih. Ternyata benar kata ibu, jadi kita harus benar-benar pantang menyerah, kerja keras untuk menggapai segala impian yang kita inginkan. Pesan dari ibu, pantang betul. menyerah seperti itu. Karena dari tingkat nasional ini, akhirnya aku bisa membangun relasi sama lingkungan dinas, pemerintah. Jadi mereka kenal aku, jadi setiap ada acara atau event-event dari kantornya mereka akan panggil, terus aku kayak bisa berbincang sama mereka seperti layaknya teman, bukan partner lagi gitu loh. Jadi di samping aku menghormati mereka sebagai orang tua, tapi dia juga bisa memberikan aku sepatah kata atau masukan untuk kedepannya aku tetap jadi Winnie yang sekarang dan gak berubah. Dan gak berubah? Iya. Bentuk pencapaian seperti apa yang Winnie gambarkan untuk masa depan Winnie nantinya? Sejauh ini aku sih berharap jadi penyanyi terkenal yang bisa membuat karya-karya yang banyak dicintai sama masyarakat maupun sampai tingkat internasional sih, amin ya Kak, amin. Terus aku juga pingin karir aku tuh seimbang sama pendidikan aku, itu aja sih. Itu harapan dari Winnie ke depannya. Lantas kemudian pesan-pesan mungkin bisa disampaikan buat para pemirsa yang menonton dan juga ingin meniti karir sama seperti Winnie, penyanyi-penyanyi pemula, apa yang bisa Anda sampaikan? Oke, buat teman-teman di rumah yang mungkin lagi baru mau merintis untuk jadi penyanyi, aku beri saran, semoga kalian tetap pada prinsip kalian, jangan pernah malas latihan. Kalau perlu kalian latihan itu sampai benar-benar kalian muak dan capek, karena kalau nggak capek itu bukan latihan sih namanya Kak. Jadi kayak benar-benar harus sampai muak, karena dari hal-hal yang muak itu justru yang membangun kita ke depannya untuk terbiasa. Jadi awalnya mungkin yang teman-teman merasa ini berat banget, latihan terus, tapi akhirnya lama-kelamaan jadi terbiasa dan kalian pasti akan merasa kehilangan gitu loh. Kalau kalian akan sedikit malas sehari aja itu pasti udah
agak lain kan karena udah terbiasa produktif dari sebelum-sebelumnya. Sama seperti tadi pesan Ibu ya, jangan menyerah, pantang menyerah dalam menggapai impian. Terima kasih sekali lagi Winnie sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV memberikan banyak informasi buat para pemirsa di luar sana. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.